Sebuah negeri yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, rumah bagi lebih dari 1.000 suku bangsa, dan pemilik dari ratusan bahasa daerah yang saling berbeda. Di tengah keberagaman yang luar biasa ini, hadir satu ikatan yang menyatukan jiwa-jiwa yang berbeda. Satu suara yang meruntuhkan dinding ego kedaerahan, bahasa Indonesia. Bagaimanakah sebuah bahasa mampu menjadi tiang utama panggung kebangsaan? Bagaimanakah sejarah membentuknya, dan seperti apa kedudukan serta fungsinya dalam menakoni masa depan bangsa besar ini? Bahasa Indonesianya. Kalau kita ngomongin gimana bahasa Indonesia bisa muncul, ini kita harus ngerucutin lagi nih pembahasan kita ke bahasa Melayu. Sejarah tidak tercipta dalam semalam. Jauh sebelum nama Indonesia bergaung, ditetapkan menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan atau UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Bahasa Melayu telah lama menjadi lingua franca, bahasa pengantar di pelabuhan-pelabuhan megah Nusantara. Ia adalah bahasa perdagangan, bahasa diplomasi, dan bahasa yang mudah diterima oleh berbagai suku, karena sifatnya yang inklusif, fleksibel, serta tidak mengenal tingkatan sosial ataupun kasta. Momentum sakral itu akhirnya tiba pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Kongres Pemuda kedua, para pemuda dari berbagai pelosok daerah mengikrarkan satu janji suci, Sumpah Pemuda. Melalui butir ketiga, mereka tidak memilih bahasa dari suku mayoritas, melainkan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sebuah keputusan politik yang visioner yang menjadi senjata ampuh untuk melawan kolonialisme. Perjuangan itu mencapai puncaknya ketika bahasa Indonesia ditetapkan secara resmi dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam panggung kebangsaan hari ini, bahasa Indonesia memegang kedudukan yang sangat utuh dan tidak tergoyahkan. Pertama, sebagai bahasa nasional, ia adalah lambang kebanggaan, identitas nasional, serta alat pemersatu masyarakat yang berbeda latar belakang. Dan kedua, sebagai bahasa negara. Kedudukan ini menempatkannya sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan pemerintahan, bahasa pengantar di dunia pendidikan, serta alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern. Fungsi bahasa Indonesia terus bergerak dinamis melintasi zaman. Di era globalisasi, ia bukan sekedar alat komunikasi sehari-hari. Ia telah menjelma menjadi jembatan literasi digital, media penyebaran informasi yang valid, dan motor penggerak ekonomi kreatif bangsa. Di kancah internasional, bahasa Indonesia kini semakin diminati dan dipelajari oleh berbagai belahan dunia, membawa misi diplomasi budaya memperkenalkan keramahan serta kekayaan Nusantara. Bahasa Indonesia adalah pelindung keberagaman, memastikan tidak ada satupun suara suku bangsa yang terpinggirkan dalam arus kemajuan. Bahasa Indonesia adalah jiwa kita. Ia adalah warisan masa lalu, kekuatan hari ini, dan janji untuk masa depan. Merawat bahasa Indonesia berarti menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Di atas panggung kebangsaan ini, mari kita terus bangga bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing.